Sudah, Mbak? Belum? Oke, Makasih, Pak. ya, Mbak. Ya, silakan, Mas. Eh, ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi minggu ini dengan topik analisis laporan keuangan terhadap pemerintah daerah. Pertama-tama, konsep dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah sendiri yaitu merupakan salah satu cara atau media yang digunakan untuk melihat dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya, di mana yang kemudian hasil pelaporan keuangan tersebut akan bermanfaat untuk menyediakan sejumlah data dan informasi bagi masyarakat umum maupun orang-orang yang berkepentingan seperti investor, kreditur, maupun auditor. Kemudian dasar-dasar hukum yang mengatur, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, tujuan dari analisis laporan keuangan pemerintah daerah yang pertama yaitu sebagai pertanggungjawaban dan bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah telah menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, untuk mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Kemudian, untuk mengidentifikasi potensi pendapatan dan potensi sumber daya ekonomi pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan atau pembangunan di daerahnya. Dan untuk terakhir, untuk menganalisis kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan operasionalnya. Lalu saya akan membahas sedikit tentang masalah pokok pada yang tercantum di PowerPoint, yaitu mengapa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat walaupun otonomi daerah telah diterapkan selama hampir 2 dekade. Menurut saya yang pertama ada 2 faktor, yaitu pertama adalah adanya sentralisasi di bidang perpajakan, karena pajak utama yang paling produktif itu pemungutannya dilakukan secara langsung maupun langsung oleh pemerintah pusat. Jadi meskipun banyak perusahaan-perusahaan yang tersebar daerah-daerah, transaksi penjualan tersebut semua penerimaan pajaknya merupakan pemasukan pemerintah pusat. Kemudian faktor kedua yaitu kurangnya peran aktif perusahaan-perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan di daerah masing-masing. Yang dimaksud perusahaan daerah di sini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan menurut saya salah satu solusi untuk permasalahan yang kedua ini adalah pemerintah daerah perlu melakukan analisis kinerja pada perusahaan-perusahaan daerah dan juga perlu melakukan kebijakan dan mengatur regulasi yang kondusif untuk pengembangan perusahaan-perusahaan daerah. Ya, sekian Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andi. Mas Andi kumisnya lucu deh. Terima kasih Pak. Itu orisinal atau Mas? Atau didesain seperti itu memang? Emang tumbuhnya kayak gini Pak.
Oh iya, ya udah. Dulu ada staf saya kumisnya kayak gitu dipanggil kumis lele gitu. Oke, ya. Eh, Tadi sekilas disampaikan sama Mas Andi gitu kan sebenarnya secara garis besar apa sih sebenarnya analisis keuangan pemerintah daerah gitu kan. Kalau tadi lebih ke hubungannya dan sebagainya gitu kan. Kemudian nah, mungkin kita langsung masuk aja ke materinya gitu kan, latar belakangnya, dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu banyak gitu kan. Makanya tadi saya bilang bahwa ini referensinya di dalam kita belajar untuk akuntansi analisis laporan keuangan yang untuk sektor publik itu ya ini dasar referensinya ya peraturan-peraturan undang-undang dan sebagainya yang hubungannya dengan keuangan negara gitu kan. Di sini ada undang-undang keuangan negara, kemudian undang-undangan pemerintah daerah, undang-undang perimbangan keuangan, undang-undang perbendaharaan, undang-undang pelaksanaan otonomi daerah, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan apakah itu kebijakan fiskal atau kebijakan fiskal lah ya sebenarnya yang kemudian berdampak kepada desentralisasi fiskal baik itu di daerah gitu kan ya, untuk ini karena dulu kebijakannya sebelum sebelum adanya otonomi keuangan pemerintahan itu kan keuangannya kemudian masih tersentralize semua di pusat gitu kan ya. Kemudian setelah ada desentralisasi gitu kan kemudian jadi pemerintah daerah diberikan kewenangan mutlak untuk mengelola sumber penerimaan dan sumber pengeluaran yang mereka dapatkan gitu kan yang mereka punya gitu kan baik itu apakah sumbernya dari PAD atau sumbernya dari transfer dari pusat gitu kan itu yang kemudian terjadi gitu kan setelah pasca terjadinya otonomi di mana kemudian muncul kalau sekarang kita bilang dulu itu sering dibilang raja-raja kecil gitu kan karena kemudian bupati itu mempunyai kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan gubernur gitu kan karena bupati wali kota itu yang mereka yang sumber langsung mereka yang memiliki daerah memiliki APBD dan kemudian dana transfer daerah itu juga diberikan langsung kepada pemerintah tingkat 2 gitu dalam hal ini kabupaten atau kabupaten kota gitu kan tidak melalui gubernur mempunyai artinya fungsi dari gubernur itu lebih ke koordinasi dan pengawasan gitu jadi di saat ini ya memang bupati wali kota mempunyai kewenangan mutlak untuk mengelola dana yang mereka miliki gitu, secara menyeluruh. Jadi tidak mendapat intervensi dari manapun gitu kan walaupun di dalam pengelolaannya tetap ada acuan-acuan yang harus dipenuhi dari Kementerian Dalam Negeri gitu kan ya untuk pengelolaan keuangannya, pelaporannya gitu dan tetapi itu lebih sifatnya lebih ke regulator gitu kan regulasi yang dijadikan dasar untuk pengelolaan tetapi untuk pelaksanaannya kemudian mereka diberikan kewenangan penuh untuk pengelolaan. Nah, tujuannya tadi objektifnya kan ini lebih ke ya transparansi manajemen bagaimana kemudian kita bisa melihat bagaimana pengelolaan keuangan di daerah itu apakah itu sudah bagus sudah transparan atau tidak kemudian akuntability bagaimana kemudian dibutuhkan adanya regulasi-regulasi untuk
untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangannya itu secara akuntabel dilakukan di daerah gitu kan. Jadi memang terus kemudian nanti kita juga melihat intergenerational equity gitu kan. Bagaimana kemudian kemampuan dari pemerintah untuk memenuhi kewajiban obligasinya, fulfill obligation gitu kan, memenuhi seluruh kewajibannya. Kita juga nanti tujuannya juga kita memahami, melihat performance evaluation-nya gitu kan, evaluasi performa dari local government atau pemerintah gitu kan, untuk kemudian melihat future financial projection. Artinya memang kemudian ya kita juga bisa menyusun secara forecasting juga untuk laporan keuangan yang diterbitkan oleh baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Tentunya guidance basicnya itu sama gitu kan. Tetapi memang kemudian asumsi-asumsi yang dilaksanakan bisa jadi sangat-sangat berbeda gitu kan ya. Jadi tetapi secara proses, secara konsep seharusnya untuk proses penyusunan projection dan sebagainya itu juga bisa dilakukan untuk laporan keuangan yang sifatnya sektor publik gitu kan, pakai laporan pemerintah pusat ataupun laporan pemerintah daerah gitu kan ya. Performance evaluation gitu kan. Mengidentifikasi hubungan antara financial statement, laporan financial statement antar atau kemudian hubungan antar akun atau antar periode gitu kan ya, dari finansial keuangan yang disusun sehingga kemudian kita bisa memprediksikan, menyusun prediksi kan, atau kemudian kita melihat mengevaluasi rating dari pemerintah, rating dari apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Karena memang pemerintah juga di rating gitu. Karena ketika kita menerbitkan obligasi, misalkan obligasi negara, itu juga Fitch, Moody's, terus kemudian S&P itu juga melakukan rating, menerbitkan rating untuk pemerintah gitu kan. Apakah kemudian kalau kalian ingat investment grade gitu kan, kita pernah masuk di kategori investment grade, kita masuk grade untuk layak investasi, negara yang layak investasi. Tapi kemudian setelah terjadi krisis, kemudian kita levelnya menjadi turun gitu kan. Tapi ya balik lagi, itu adalah salah satu tools, rating itu juga salah satu tools yang digunakan untuk menilai kesehatan keuangan dari sebuah negara gitu kan, atau sebuah daerah bisa jadi gitu kan, bisa dilakukan untuk itu. Nah ini manfaatnya untuk local government. Tadi lebih ke pemerintah pusat, sebenarnya untuk local government juga sama kan. Financial dependency ini juga mengukur apakah ketergantungannya itu masih sangat besar atau tidak dengan supply dari pemerintah pusat melalui dana alokasi yang diberikan dari APBN kepada pemerintah daerah gitu kan. Sebenarnya berapa sih financial dependency-nya gitu kan. Kita juga bisa mengukur local revenue-nya gitu kan. Local revenue sebenarnya berapa sih PAD mereka sebenarnya gitu kan. Sebenarnya PAD mereka itu bisa mengcover kebutuhan mereka itu berapa persen sih untuk operasional mereka. Nah, itu juga manfaatnya juga bisa melihat dari sisi proses asesmennya, dari sisi proses analisisnya, itu juga nanti kita menggunakan rasio-rasio yang merefleksikan dari efektivitas dari local revenue yang dimiliki oleh suatu daerah gitu kan. Local budget spending, ini belanja pemerintah daerah, mengukur kontribusi dari masing-masing income terhadap local revenue. Memang sumber-sumber pendanaan, sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah itu juga bisa dilihat berapa sih kontribusinya terhadap total lokal pendapatan atau penerimaan dari APBD di suatu daerah. Gitu kan, kita nanti melakukan asesmen, kita bisa melihat nanti rasio-rasionya. Assessment analyzing untuk growth in revenue and expense, ya udah ya sama lah berarti untuk melihat
melihat bagaimana pendapatan dan belanja serta pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kemudian ya itu menjadi basis untuk melakukan evaluasi sebenarnya, untuk melakukan forecasting gitu kan sebenarnya. Kemudian kita menghitung juga mengevaluasi kebijakan untuk pungutan pajak gitu kan ya. Penerimaan pajak atau penerimaan non pajak sebenarnya ini lebih melihatnya gitu kan. Nah, terus kemudian nanti kita juga melihat untuk spending policy. Artinya di komponen ini lebih kita melihat dari sisi kebijakan lah ya. Policy yang akan dilakukan oleh government sebenarnya kalau dari sisi nasional government gitu ya. Jadi karena kita lebih di pemerintah pusat itu lebih posisinya mereka sebagai policy maker itu kan yang membuat kebijakan. Nah, berarti yang akan dilihat ketika melihat APBN, ketika kita melihat penerimaan dan belanja kan berarti dampaknya, manfaatnya kan juga nanti akan dijadikan sebagai basis untuk mengevaluasi kebijakan gitu kan. Misalkan kalau sekarang kalian dengar adanya tax amnesty tahap 3 gitu kan. Nah, itu juga kenapa kok sampai keluar tax amnesty tahap 2, tahap 3 kan dirasa bahwa apakah tax amnesty yang dilakukan di periode-periode sebelumnya itu berhasil, sukses dan sebagainya, bisa mendongkrak penerimaan perpajakan dan itu memberikan apa ya? memberikan pendapatan yang bagus, pendapatan yang signifikan bagi penerimaan perpajakan, itu kan juga kemudian pasti ada dasar hukumnya, gitu kan. Ada pertimbangan kebijakannya yang kemudian pemerintah menetapkan itu. Evaluasi government spending. Nah, kalau government spending itu lebih ke sisi belanja. Belanja kalau di sisi pemerintah pusat itu nanti yang mengelola adalah di Direktorat Jenderal Anggaran gitu kan. Jadi belanja dari APBN itu usulannya kemudian dari kementerian lembaga disusun, kemudian dikelola di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Anggaran gitu kan. Jadi kemudian membuat struktur belanja per masing-masing kementerian lembaga, terus kemudian dikompil menjadi struktur belanja APBN gitu kan. Tinggal nanti kemudian apakah ini mau ditaruh semua, disetujui semua atau tidak kan gitu sebenarnya. Nah, tentunya akan mempertimbangkan dari sisi revenue-nya, penerimaannya gitu. Jangan sampai kemudian kita mengambil belanja yang signifikan, yang lebih besar, tetapi kemudian kita juga tidak mempertimbangkan berapa sih probability kita mendapatkan untuk mengcover belanja itu dari sisi penerimaan perpajakan kita gitu kan ya. Jadi berapa total estimasi untuk penerimaan perpajakan, penerimaan non pajak, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan dari bea cukai dan sebagainya itu total. Terus kemudian disandingkan dengan government spending, belanjanya. Gitu. Estimasi belanja dari masing-masing kementerian lembaga seperti apa. Nah, kemudian ketika itu masih dirasa tidak mencukupi, baru kemudian di nomor 3, kita kan untuk budget financingnya. Kita butuh pendanaan berapa untuk menutup defisit ini, gitu kan. Apakah kemudian kita menerbitkan loan, pinjaman dari multilateral, atau kemudian kita juga menerbitkan bond untuk kemudian bisa diambil oleh market melalui skema SBN atau SBSN, surat berharga syariah negara atau surat berharga negara SUN. Atau juga kita melihat untuk sisi investasi kita, karena government juga melakukan investasi, baik itu pembiayaan, investasi di penyertaan modal gitu kan ya, dari sisi pembiayaan kepada penyertaan modal negara gitu kan, PMN, yang kemudian akan direfleksikan didukung dengan bagaimana kemampuan dari penerimaan yang bersumber dari dividen gitu kan kalau ini. Jadi matchingnya adalah seperti itu. Jangan sampai kemudian kita akan melihat dari sisi revenue yang bersumber dari dividen yang diberikan oleh BUMN disandingkan dengan berapa sih kita harus memberikan investment kepada atau equity kepada PMN, kepada
BUMN, badan usaha gitu kan. Nah, prosesnya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi financing kita akan melihat mengevaluasi ini kebijakan-kebijakannya ini sudah tepat atau enggak selama beberapa tahun. Nah, apakah kita memberikannya, mengalokasinya sudah efisien atau tidak? Apakah kita bisa meningkatkan tax collection kita? Tidak, gitu kan, seperti itu. Jadi manfaatnya memang dari proses analisis untuk laporan keuangan sektor publik memang sangat-sangat powerful sekali gitu kan, khususnya untuk di Kementerian Keuangan, apalagi kalau kalian nanti ditaruh di penempatan di Kementerian Keuangan, maka memang akan lebih banyak berkecimpung di hal-hal seperti ini bila dibandingkan dengan analisis untuk di sektor private gitu kan, analisis laporan keuangan di sektor private gitu kan, yang dimana yang kita pelajari sebelumnya gitu, karena nggak seluruh kalau kalau Menteri Keuangan kemarin itu sempat bilang, kalau saya tidak salah, saya tidak salah quote gitu kan, kalian itu anak-anak STAN itu kan belajarnya lebih banyak di sektor private gitu kan. Kalian belajar akuntansi komersial dari tingkat 1 sampai tingkat 3 gitu kan. Termasuk juga analis laporan keuangannya juga kalian belajar yang sektor komersial gitu kan. Tetapi kemudian ketika kalian bekerja di Kementerian Keuangan, kemudian kalian sangat-sangat ekspor di sisi government accounting-nya gitu kan. Di sisi penetapan policy-policy yang hubungannya dengan tax and non-tax, kemudian government spending, dan kemudian budget financing gitu kan. Nah, kalian yang dulunya sekolah di sektor private, walaupun sekolah kalian sektor publik yang membiayai pemerintah gitu kan, kalian masuk ke sektor, tapi kemudian kalian bekerja artinya kalian dipaksa untuk murtad dan belajar untuk government spending dan sebagainya gitu, sehingga kemudian kalian expert, dan ketika itu sudah terjadi, justru kemudian di Kementerian Keuangan itu sangat-sangat sedikit sekali orang yang kemudian mempunyai expertise di analisis laporan keuangan di sektor private gitu kan ya. Karena ketika kalian bekerja, kalian melupakan semuanya yang kalian pelajari gitu kan. Dan ketika kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang hubungannya dengan sektor private, BUMN, korporasi dan sebagainya, itu seolah-olah di Kementerian Keuangan itu nggak ada orang yang sangat-sangat perform di situ gitu ya, memahami seperti itu. Jadi kayak kalian itu lupa semuanya gitu, lupa dari bahwa kalian dididik di basicnya di awal itu belajar untuk sektor private gitu kan. Makanya ya itu yang terjadi gitu. Bagaimana kalian nanti lulusan di STAN ketika bekerja itu bermetamorfosa gitu kan. Bermetamorfosa menjadi analis keuangan yang handal, tetapi di sektor publik gitu kan. Dan kemudian yang terjadi sangat sedikit sekali yang mempunyai analis yang sangat handal di sektor private gitu kan. Ya memang kondisinya memang memaksa seperti itu, kalau saya boleh bilang kondisinya memaksa seperti itu karena memang kalian dihadapkan pada hal-hal yang seperti itu yang kalian kerjakan setiap hari. Jadi kalau saya boleh bilang kita sangat-sangat beruntung, saya mungkin ya, sangat-sangat beruntung ketika saya bekerja dan saya diberi kesempatan untuk melakukan asesmen analis risiko BUMN gitu kan di tempat saya bekerja dulu gitu kan, di mana itu merupakan sangat-sangat private banget gitu, sektor komersial gitu kan, sektor yang tools yang digunakan itu ya tools yang memang kita pelajari selama tingkat 1 sampai tingkat 3. Even kalau saya mungkin sampai ke S2 karena saya masternya juga saya ngambil master accounting gitu kan, dan master accountingnya juga saya nggak ngambil yang sektor publik, saya ngambil yang accountingnya yang finance gitu kan. Jadi kalau di master accounting kemarin saya kan ada yang akuntansi sektor publik ada juga gitu kan, tapi ada juga yang akuntansi keuangan yang memang finance gitu, dan saya
saya meyakini saya lebih prefer untuk ngambil accounting finance gitu kan. Jadi dulu saya kalau ngecek akuntansi ke sektor publik itu enggak akuntansi gitu kan. Tapi ya dalam pelaksanaannya memang itu yang terjadi gitu kan ya. Gitu yang terjadi. Mungkin saya termasuk orang-orang yang masih belum move on untuk bersedia melihat dunia bahwa ya di keuangan itu yang akan jamak digunakan itu ya akuntansi sektor publik ketika kita bekerja. Beda dengan kalau saya bekerja di sektor keuangan yang notabene adalah sektor private gitu kan, BUMN atau di corporate dan sebagainya. Memang yang dibutuhkan itu kapasitas kita, kemampuan kita dalam mengelola dan mengakses untuk laporan keuangan di sektor komersial. Nah, ini latar belakangnya kenapa kemudian itu menjadi sangat-sangat matters analisis laporan keuangan untuk sektor private, karena kalian lihat sendiri bahwa even di tahun 2019 ini datanya mungkin referensinya mungkin sudah apa ya, sudah lama lah 2019 itu kan, harusnya 2020 sudah ada. Tapi dari 2019 saja kalian sudah lihat bagaimana kemudian ketimpangan penerimaan dan belanja gitu kan. Di mana belanja negara itu sampai 2.400 triliun, penerimaan kita 2.165 triliun. Nah, di situ untuk membalancingnya menjadi itu balance kiri dan kanan, kita butuh pembiayaan. Kita sebut sini pembiayaan, sebenarnya sih kalau kasarannya ya utang gitu kan, sebenarnya itu gitu kan. Karena besar pasak daripada tiang, kasarannya kan seperti itu. Nah, kalau kita melihat seperti ini kan berarti mungkin kalian akan kemudian muncul pertanyaan kan gitu. Kenapa kita selalu memperbesar belanja dibandingkan dengan pendapatan gitu kan? Kenapa nggak posisinya dibalik, sebelah kiri? Sebelah kirinya itu yang naik, sementara sebelah kanannya itu yang di bawah gitu Pak. Karena kalau kayak gitu kan surplus gitu kan. Sampai saat ini kita belum pernah berada di posisi seperti itu, yang saya tahu ya. Sampai saat ini. Artinya posisi belanja itu akan sangat lebih besar bila dibanding. Artinya kita selalu membutuhkan pembiayaan gitu kan. Nah, yang akan terjadi adalah kemudian dipertanyakan kenapa kita berhutang kan gitu kan. Terus kemudian konsepnya seperti apa gitu kan sebenarnya. Jadi kalau kita bilang kan ya kamu utang, konsepnya yang harus dipegang di dalam pembiayaan itu kan sebenarnya kamu hutang untuk beli motor sama kamu hutang untuk investasi, itu yang harus dijadikan patokan gitu kan ya. Kalau kamu hutang kemudian kamu bisa sama seperti ketika kita melakukan asesmen untuk korporasi gitu kan. Proses leveraging itu kan komponennya menggunakan hutang gitu kan. Artinya dalam batas-batas tertentu hutang itu akan sangat bagus untuk meningkatkan kapasitas perusahaan secara jangka panjang gitu kan. Ya dengan kita mempunyai additional hutang atau dengan tambahan hutang kita bisa melihat pendapatan, kita bisa mengenerate aset yang lebih besar sehingga kemudian kita harapannya dari aset yang didapatkan itu bisa mendapatkan revenue yang lebih besar di dalam jangka panjang. Konsepnya kemudian menjadi hutangnya itu efektif atau tidak, hutangnya itu efisien atau tidak, hutangnya itu dipakai untuk hal-hal yang produktif atau tidak, gitu. Produktif atau konsumtif sebenarnya sama. Jadi kalau di government juga seperti itu, hutangnya itu harus digunakan untuk hal-hal yang produktif sehingga kemudian dalam jangka panjang itu akan memberikan efek yang lebih bagus kepada negara gitu kan. Itu yang dipegang sebenarnya. Jadi ya untuk tidak berhutang mungkin akan susah gitu. Untuk komponennya di belanja
belanja lebih besar, lebih kecil daripada pendapatan, memang so far itu belum pernah terjadi, dan saya nggak tahu, semoga kedepannya itu bisa terjadi. Gitu kan. Artinya kan bagaimana kita men-scrutinize dari komponen-komponen belanja yang tidak efektif untuk mengenerate revenue, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan jumlah belanja yang lebih efektif, lebih sedikit, tetapi dia sangat-sangat efektif untuk mengenerate revenue dalam jangka panjang. Gitu. Seperti itu yang memang dari tahun ke tahun mencoba dilakukan, gitu kan, mencoba untuk dilakukan. Gitu. Jadi menciptakan belanja-belanja efektif, karena gini, belanja itu kan usulannya dari kementerian lembaga. Dan mungkin kita nggak mempunyai kapasitas yang menyeluruh, yang cukup untuk mengakses seluruh detail dan untuk mengawasi seluruh detail, gitu kan, dari komponen belanja yang diusulkan oleh kementerian lembaga, gitu kan. Karena ya kadang ya kita nggak tahu, gitu kan, ya apakah kemudian itu perlu atau tidak dan sebagainya. Artinya kemudian di dalam batas-batas tertentu Kementerian Keuangan juga akan melihat, ya nanti fungsi pengawasannya yang jalan di aparat pengawas, gitu kan, apakah itu BPK atau BPKP yang akan melakukan evaluasi untuk hal-hal tersebut, untuk efektivitasnya, gitu, dari belanja. Dari sisi kita ya memang tetap kita akan melakukan evaluasi belanja-belanja yang diperkirakan ini tidak tepat, tidak efisien, tumpang tindih dan sebagainya, itu bisa dikontrol di Kementerian Keuangan, gitu kan. Tapi mungkin tidak seluruhnya akan bisa terpetakan secara komprehensif, gitu, terpetakan secara keseluruhan, karena memang dari sisi keterbatasan dan fungsinya mungkin tidak semuanya berada di Kementerian Keuangan untuk evaluasi dan efektivitas dari belanja itu sendiri. Di sisi pendapatan mungkin juga sama, gitu kan, tapi lebih kompleks lagi, karena sisi pendapatan itu lebih banyak ke sisi pungutannya, gitu kan, ya. Dari sisi pungutan, bagaimana kita meminta masyarakat untuk aware untuk membayar pajak dan sebagainya, itu kan relatif butuh dari sisi kreativitas, butuh dari sisi apa ya, ya sifatnya pajak itu kan memaksa, gitu kan, tapi memaksa itu kan tidak kemudian seenak-enaknya dari sisi pemerintah. Kayak kemudian pemerintah pasti akan lebih berhati-hati untuk terkait dengan kebijakan perpajakan ini, karena pajak itu dari rakyat sebenarnya kan penerimaannya. Jadi ya untuk menekan mereka, membuat peraturan-peraturan perpajakan yang lebih tepat, lebih proper, itu memang menjadi hal yang tantangan tersendiri. Nah, ini contoh untuk RAPBD daerah ya, 70 triliun ini APBD-nya, APBD DKI mungkin ya. Dari strukturnya pendapatan belanja, gitu kan. Kalau tadi contohnya di APBN, kalau ini yang contohnya di APBD. Belanja ini relatif lebih balance, gitu kan, dari sisi 62 dan 63, gitu kan, pendapatannya, belanjanya. Artinya kalau kita melihat dari sisi sini sebenarnya ya itu memungkinkan untuk dilakukan sebenarnya, membalancing, meminimalisasi pembiayaan untuk menekan jumlah hutang, gitu kan, sebenarnya. Artinya dari sisi konsepnya, meminimalkan jumlah hutang itu juga bisa dilakukan sebenarnya di sini, karena kita bisa melihat untuk di sisi pembiayaan, untuk contohnya di APBD DKI tahun 2017 juga relatifly pembiayaannya relatif cuma sedikit, dari sisi belanjanya 63, pendapatannya 62, tinggal 1 triliun saja sebenarnya. Ini yang 2020 ya, contohnya 2020 belanjanya 2.500, ini defisitnya sampai dengan 300. Transfer, nah belanjanya kita lihat dari belanja pemerintah pusat sendiri itu 1,6, 1.600 triliun, sementara transfer ke daerah 850 something, gitu kan ya. Nah, transfer ke daerah dan dana desa. Nah, kalau kalian ingat sekarang ada namanya dana desa, gitu kan, dana desa. Nah, dari penerimaan perpajakan, penerimaan belanja pendapatan negara dari penerimaan perpajakan 1.800,
PNBP, baik itu PNBP nanti ada sumber daya alam, hibah, royalti, dan sebagainya. Ini penerimaan hibah ada 0,5 triliun. Sementara untuk penerimaan PNBP, PNBP SDA, sama PNBP Kementerian Lembaga, total 367 triliun. PNBP ini sumbernya kadang dari royalti, batubara, royalti dari pendapatan royalti dari gas, dari batubara, dan sebagainya. Itu menjadi komponen penerimaan negara, bukan pajak. Ini APBD DKI 2020. Pembiayaan itu surplus 451. 48, belanjanya, pendapatannya 50%. Skip saja, saya nggak ngerti maksudnya ini. Pendapatannya 48%. Jumlah belanjanya 48%, pendapatannya 50%. Maksudnya gimana? Dari total APBD. Karena kan ini kan sebenarnya bukan percentage in total. Sebenarnya kan ini kan belanja ditutup sama pendapatan gitu kan. Belanjanya. Karena konsep dari APBD, konsep dari perencanaan penganggaran ini baik itu APBN atau APBD itu kan sebenarnya konsepnya adalah forecasting. Kalian harus ingat. Jadi ketika pemerintah itu menetapkan APBN 2022, itu posisi penerimaan dan posisi belanjanya itu masih assumption gitu. Masih asumsi semuanya. Jangan, jadi bukan penerimaannya itu sudah kita pegang duitnya dan belanjanya tinggal belanja aja, enggak gitu. Jadi ketika 2022 nanti itu sambil berjalan dia. Bulan Januari penerimaan berapa, belanja berapa. Bulan Februari penerimaan berapa, belanja berapa gitu. Nah, posisinya seperti itu gitu kan. Jadi sampai dengan akhir tahun nanti realisasinya di 2022 gitu kan. Tetapi ketika penetapan di awal di 2022, penetapan untuk RAPBN 2022 itu semuanya masih asumsi karena yang pertama ditetapkan di 2021 di awal tahun gitu kan. Asumsi belanjanya sebesar segini, asumsi penerimaan sebesar segini, asumsi pembiayaan sebesar segini. Jadi asumsi-asumsi semua. Nanti baru sambil periode berjalan itu kemudian dihitung apa realisasinya. APBD, nah ini kalau ini masih make sense gitu kan dari sisi total pendapatan itu dana perimbangan porsinya penerimaan dari dana perimbangan 26%, PAD-nya 70%. Ini kan sangat bagus gitu kan ya. Artinya pendapatan dari DKI itu sangat disupport dari PAD-nya 70% gitu kan. Tapi nggak semua daerah itu kayak DKI yang mempunyai sumber PAD yang sangat besar gitu kan. Ada daerah-daerah lain yang dana perimbangannya itu kemudian menjadi penopang operasional APBD-nya gitu kan. Karena memang dari sisi PAD-nya masih nggak mencukupi untuk itu gitu. Ini APBD DKI dari sisi belanja, evaluasinya. Nanti mungkin akan bentuknya ketika kalian diminta untuk evaluasi mungkin seperti ini. Realisasi pendapatan negara. Kok negara ya? Saya nggak tahu ini. Slide-nya agak loncat-loncat menurut saya nggak tahu gitu kan. Karena di slide sebelumnya kita membahas APBD DKI, tetapi kemudian kita mengevaluasi realisasi APBN gitu kan ya. Saya pikir tadi itu akan mengevaluasi dari chart-chart yang kita lihat bersama tadi di slide sebelumnya, ternyata enggak ini. Seharusnya di slide ini itu nyambung di komponen ketika kita membahas APBN gitu kan ya, posisinya balance APBN di sini gitu kan, kemudian analisisnya di bawahnya gitu, enggak ini APBN, ini APBD, ini APBN-nya lagi, APBD lagi, jadi kayak loncat-loncat ketika kita membaca. Jadi kalian nanti untuk evaluasi, untuk pembelajaran buat kalian, kalau misalkan disuruh untuk membuat PPT, sekuensinya itu dijaga, itu jangan model kayak loncat-loncat kayak gini gitu kan ya. Kalau kalian membahas satu topik, ya otomatis nanti di bawahnya penjelasannya atas topik yang kalian bahas. Jangan kalian bahas topik A, topik B, nanti penjelasan topik A, penjelasan topik B gitu. Kayaknya itu enggak akan mempersulit, membuat membaca tuh enggak relatif, enggak nyaman gitu kan. Seperti yang terjadi kayak gini. Ini analisis dari sisi
APBN. Nah, nggak ada lagi analisis yang dari sisi APBD gitu kalau. Nah, apa ya? Jadi agak mislead kalau menurut saya kemudian. Nah, jadi kalau tadi analisisnya ini analisa APBN, kalau kita bicara tadi pendapatan, kalian bisa lihat tadi ya. Pendapatannya berapa, realisasinya belanja berapa, realisasi belanja yang diproyeksikan sebesar dari pagu APBN. Nah, ini jadi proses analisis ini itu terjadi setelah proses belanjanya selesai. Jadi kalau kalian dibawa di corporate, ada rencana anggaran perusahaan, RKAP, rencana anggaran keuangan perusahaan, RKAP. Nanti rencananya itu kalian akan dibandingkan dengan realisasinya. Nah, ini juga sama. Dari RAPBN, rencananya, kemudian direalisasinya seperti apa gitu kan. Nanti akan dibandingkan. Realisasi penerimaan perpajakan 1,66 triliun, 1,633 triliun. Di rencana penerimaannya berapa gitu kan. Nah, realisasi belanja sebesar 256 gitu kan. Nah, kalau realisasi belanja di-compare dengan rencana belanja berarti realisasi belanjanya sekitar 96 dari pagu yang ditetapkan. Nah, realisasi pembiayaan hutang 1.226 triliun. Nah, bagaimana dengan perencanaannya gitu? Apakah pemerintah justru kemudian realisasinya lebih besar daripada rencananya? Kalau hutang, kalau kalian bisa misalkan lihat kali di dot 3 ini, misalkan ini 1.226 triliun untuk pembiayaan hutang. Sementara kita merencanakan di 2020 hutangnya berapa rencananya? Dari 2.230 dikurangkan dengan 2.233 dikurangkan dengan 1.500. Artinya mungkin sekitar 800-an rencana pembiayaan kita. Di realisasinya, ini di realisasinya defisitnya jadi 900, berarti ada meningkat gitu kan. Jadi hutangnya yang direncanakan itu 800 ternyata akan meningkat gitu kan. Lebih realisasinya itu 900 gitu kan. 900 sekian gitu kan. Pemerintah menyatakan realisasi pembiayaan hutang 1.200 malah ini. Nah, kalau di APBN-nya malah di 900 gitu kan. Kalau di rencananya itu 900, realisasinya 1.200. Ini yang terjadi gitu kan. Nah, kemudian dilihat juga persentasenya gitu, persentase terhadap PDB gitu kan, dari total pembiayaan kita terhadap PDB-nya gitu kan. Ada PDB nanti produk domestik bruto yang kita miliki itu berapa, kemudian dibandingkan dengan pembiayaan yang dilakukan dalam 1 tahun itu berapa persen. Dan di dalam aturan di Perpres 72 2020 itu maksimal PDB, maksimal pembiayaan itu maksimal defisit itu sebesar 6,34% dari PDB. Jadi kalau misalkan PDB-nya itu meningkat, ya otomatis space untuk kita berhutang lebih besar. Tapi kalau kemudian PDB-nya menurun, berarti space untuk kita berhutang juga menurun karena kita mematoknya berdasarkan persentase dari PDB kalau ini. Nah, itu bentuk-bentuk analisis yang bisa jadi nanti ketika kalian akan melakukan ujian akan dimintakan untuk analisis secara sederhana seperti itu. Realisasi pembiayaan dari SBN tadi saya bilang surat berharga negara atau meningkat 163% dari tahun sebelumnya. Utangnya kita meningkat dari tahun sebelumnya 1,6 kali dari tahun sebelumnya. Pinjamannya lebih rendah, minus 667% gitu kan. Artinya kebijakannya kalau dari sisi seperti ini kan kita bisa melihat bahwa kebijakan pemerintah itu untuk berhutangnya dipindahkan dari kebijakan dalam bentuk pinjaman ke kebijakan dalam bentuk pembiayaan melalui penerbitan SBN. Jadi shifting tidak ke dalam pinjaman dari multilateral, tapi kemudian dipindahkan ke surat berharga gitu kan, dari struktur pembiayaan yang dimiliki pemerintah gitu kan, shifting kebijakannya lah ya. Pembiayaan investasi selama 2020 sebesar 100 triliun dari target pembiayaan sebesar 200 gitu kan. Itu realisasinya.
why on earth we have to make a public debt? Kenapa sih kita berhutang gitu kan? Kenapa pemerintah itu sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul gitu kan. Kenapa kita nggak bisa memboost tax revenue gitu kan, meningkatkan pendapatan perpajakan. Terus kemudian kenapa kita harus membuat public debt gitu kan? Kenapa kok kita tidak secara sederhana udahlah memotong government spending-nya gitu kan? Kenapa kita harus membuat defisit budget gitu kan? Membuat penganggaran itu selalu dalam posisi defisit. Kenapa kita selalu memenuhi defisit melalui penerbitan pinjaman gitu kan ya? Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang kadang itu pasti akan terjadi, akan ditanyakan, dan kadang menjadi komoditas di tahun-tahun politik gitu kan. Hal-hal seperti itu komoditas yang sangat-sangat seksi untuk dijadikan campaigns untuk di politik gitu kan. Dan sharing saja, ketika tahun-tahun politik, tahun-tahun mungkin sekitar tahun 2023, tahun depan gitu kan, Kementerian Keuangan akan disibukkan dengan mengcounter atas pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gitu kan. Karena semua orang itu seolah-olah tahu, seolah-olah paham, dan kemudian seolah-olah akan mempertanyakan semuanya gitu kan. Apapun alasannya gitu kan ya. Maksudnya apapun alasannya itu, apapun kondisinya gitu kan. Karena ya itu menjadi sebuah komoditas yang sangat-sangat menjual untuk publikasi gitu kan, ada kepentingan di situ. Yang terjadi. Makanya kemudian di tahun-tahun seperti itu kita sangat-sangat disibukkan untuk menjawab hal-hal yang sifatnya mungkin di tahun-tahun yang normal itu bukan menjadi sesuatu hal yang dipertanyakan gitu kan. Bukan sesuatu hal yang isu-isu yang matters gitu. Tapi itu menjadi sangat-sangat seksi sekali ketika di tahun-tahun terjadinya pemilu gitu kan, pemilu, kampanye pilpres dan sebagainya. Itu menjadi hal yang sangat-sangat. Saya cas dulu. Aduh. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai dengan di sini? Sambil jalan nanti kalau mau ada yang tanya langsung. Halo? Tes. Sambil jalan nanti kalau ada yang mau tanya di itu aja ya, di interrupt aja ya. Karena memang materinya ya lebih ke public policy kalau menurut saya ya. Lebih ke kebijakan dari sektor publik untuk melakukan analisis atas laporan keuangan di sektor publik. Makanya kemudian data-data yang disampaikan, informasinya juga masih sebatas informasi-informasi dari kondisi-kondisi keuangan di pusat, pemerintah, BPN, ataupun di daerah, gitu kan, dalam APBD. Nah ini why local government is why local government still hanging on the central government even after decentralization has been applied for almost 2 decades gitu kan. Faktanya adalah seperti ini gitu kan. Fakta yang terjadi, tidak semua pemerintah daerah itu mempunyai PAD yang bagus gitu kan. Kalau tadi kita diskusi Jakarta gitu kan, mempunyai PAD yang sangat-sangat tinggi gitu kan. Itu provinsi tetapi ya. Karena Jakarta itu kan daerah khusus, jadi hitungannya dia tidak per kabupaten. Tapi kalau di sini kita lihat per kabupaten kota Surabaya mempunyai PAD tertinggi dibandingkan dengan daerah. Nah, PAD kota Surabaya itu 4,9 triliun. Badung, Tangerang, Bogor, gitu kan. Artinya ya itu yang akan menjadi bantalan sebenarnya. Ketika ini menjadi bagus, ketergantungannya terhadap
pemerintah pusat akan semakin berkurang gitu kan ya, karena memang kemudian mereka mempunyai sisi kemandirian dari sumber-sumber pendapatan yang mereka miliki. Nah, bagaimana dengan yang ini? Gitu kan? Daerah-daerah 10 kabupaten dengan pendapatan daerah yang terendah, almost semuanya di daerah timur gitu, di saudara-saudara kita di Kabupaten Papua gitu kan, di Provinsi Papua, Kabupaten Waropen, Puncak Jaya, Manokwari Selatan, Gunungan Arfak gitu kan. PAD-nya, nilai PAD-nya itu DIY gitu. Even untuk namanya juga mungkin ini kabupaten-kabupaten hasil pemekaran. Dan bayangkan kalau PAD-nya cuma 1,3 miliar, itu berapa mereka akan mengcover kebutuhan belanjanya gitu kan, kalau cuma PAD yang mereka miliki seperti itu. Sementara kita tahu bersama Papua, kalau kita bilang kan Papua itu istilahnya kalau dikeruk itu di bawahnya emas, bukan tembaga sebenarnya. Bagaimana kemudian kalau pemerintah nggak mengatur, pemerintah nggak meregulit itu, daerah-daerah kayak gini nggak dapat apa-apa gitu kan. Makanya kemudian itu yang kemudian menjadi hal yang harus diatur oleh pemerintah, bagaimana mendistribusikan penerimaan untuk kemudian dari yang penerimaan perpajakan itu bisa didistribusikan ke daerah-daerah yang mempunyai PAD yang kurang gitu kan. Artinya dari sisi keadilan itu yang kemudian menjadi hal yang menjadi dipentingkan dalam hal ini gitu kan. Artinya distribusi APBN yang berkeadilan bisa memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan termasuk juga pemerintah daerah, kota gitu. Itu menjadi message utama sebenarnya gitu kan. APBN yang berkeadilan kalau kita bilang. Daerah-daerah seperti ini kan otomatis kemudian mereka akan sangat-sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai operasional daerahnya. Bisa jadi ini adalah daerah-daerah pemekaran yang mungkin untuk dijadikan satu buah kabupaten, pemerintah atau satu buah daerah, satu kabupaten itu daerahnya terlalu luas, tetapi penduduknya nggak ada gitu kan. Tapi kalau kemudian dipecah, kondisinya PAD-nya seperti ini gitu kan. Kondisinya seperti ini. Nah, itu yang mungkin salah satu hal yang terjadi gitu kan. Tapi bayangkan kalau di sini kita lihat di 43,5% penduduknya miskin gitu. Nah, sebesar itu gitu. Artinya hampir separuh dari penduduk DIY itu miskin gitu kan. Masuk kategori miskin gitu kan. Artinya kalau kemudian nggak ada transfer dari pusat, itu saya nggak bayang gitu kan. Itu apa yang terjadi gitu kan di daerah-daerah seperti itu. Nah, oke, ini di 2014. Bapak izin. Silakan, Mbak. Itu ada pertanyaan, Pak, dari Azam di kolom chat. Oke, Pak, mungkinkah utang 6.000 triliun dan mengganti utang luar negeri dengan penerbitkan SUT saja? Mungkinkah utang 6.000 triliun kita ini lunas sepenuhnya gitu kan? Jawabannya mungkin gitu kan. Tinggal berapa lama kan gitu kan. Artinya gini. Proses dari penyelesaiannya itu kan nggak mungkin dengan satu periode. Gitu kan. Tinggal kebijakannya apakah kemudian ketika utang ini memberikan manfaat yang positif, seharusnya dalam jangka panjang utang itu nilainya semakin kecil. Gitu kan. Artinya porsi dari jumlah yang kita keluarkan hutangnya, jumlah outstanding utang kita juga dalam jangka panjang akan semakin kecil gitu kan. Tinggal bagaimana kemudian kita mengambil posisi bahwa utang yang akan kita ambil dalam jangka. Artinya kan kalau kemudian kita mau berkurang kan, mungkin kita tahun ini utangnya kita nambah 400.
tetapi kita membayarnya 600 gitu kan. Artinya kan kita sudah mengurangkan sebesar 200 dari total outstanding kita gitu. Artinya bahwa kita tetap berhutang, tetapi jumlah yang kita bayar di setiap tahun itu jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang kita hutang gitu kan. Artinya dengan progres seperti itu, ya seharusnya dalam jangka panjang itu bisa ulang, bisa selesai gitu kan kalau menurut saya gitu kan. Tapi nggak kemudian dalam jangka 10 tahun atau 20 tahun, bisa jadi kalau nanti kalian sudah berada di lapangan banteng sampai selesai juga bisa jadi itu masih ada gitu. Tapi proses untuk ke sana seharusnya sudah bisa dilakukan gitu kan, dengan kita membuat jumlah penambahan dari hutang dan pembayaran pokok bunganya dan pokok pinjamannya itu menjadi lebih kecil gitu kan, lebih besar. Jadi jumlah pembayaran kita lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang kita terima, yang kita pinjam, otomatis seharusnya secara pengurangannya dalam jangka panjang akan berkurang gitu kan ya. Tapi kalau 6.000 triliun ya panjang sih. Mungkin nanti sampai Mas Azam jadi dirjen mungkin juga masih ada outstandingnya, jangan-jangan gitu kan. Tapi harapannya tidak selalu meningkat, harusnya tidak selalu meningkat. Bisa jadi semakin secara proporsional semakin kecil. Gitu kan. Mengganti utang luar negeri dan dalam negeri dengan penerbitan SUN saja. Nah, utang luar negeri dan utang dalam negeri sebenarnya ini jadi agak miss gitu kan, karena even SUN itu juga sumbernya dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, kalau yang dimaksud dengan utang luar negeri mungkin pinjaman ya, kalau mungkin yang dimaksud Mas Hasan. Pinjaman gitu kan, pinjaman yang sekarang itu kan pinjaman luar negeri itu dari lembaga multilateral. Nah, memang kebijakannya sudah mulai bergeser gitu, bahwa untuk pembiayaan dari utang dari pinjaman luar negeri itu mulai bergeser di penerbitan SUN sebenarnya, penerbitan di surat berharga negara. Kenapa? Itu juga berlaku sebenarnya di negara-negara yang sudah ekonominya sudah matang gitu kan. Jadi ketika negara itu berhutang kepada masyarakatnya, artinya kan ketika penerbitan SUN-nya itu kan diterjemahkan konsepnya adalah masyarakat dalam negeri yang memberikan pinjaman kepada negara, gitu logikanya kan gitu. Sementara kalau pinjaman luar negeri itu pihak eksternal yang memberikan pinjaman kepada kita gitu kan. Memang kemudian proporsinya adalah yang akan ditingkatkan adalah proporsi pendanaan yang sumbernya dari dalam negeri gitu kan. Harapannya kan dengan sumber pendanaan dari dalam negeri yang lebih, istilahnya kan masyarakat itu kita tidak akan mendapatkan intervensi dari pihak luar gitu kan, karena memang kontrolnya ada di masyarakat gitu kan. Artinya masyarakat sendiri yang merasa memiliki dan kemudian berinvestasi lah, karena kalau kita yang berhutang kan otomatis masyarakat yang berinvestasi. Dari sisi kemandirian negara itu relatif lebih mandiri, dari sisi investasi berarti masyarakat sudah aware untuk berinvestasi, sebenarnya logikanya seperti itu. Mengganti memang kemudian tahapnya seperti itu yang sudah dilakukan, penerbitan SUN. Tapi ya memang kemudian masih ada gitu kan. Kalau tadi dilihat nilainya untuk pinjamannya lebih kecil kan gitu. Itu yang terjadi sebenarnya sudah berlaku di situ, sudah berlangsung saat ini seperti itu. Shifting utang luar negeri. Tapi jangan salah, sebenarnya SUN itu juga ada sumbernya dari luar. Sumbernya juga sumber investasinya di luar negeri. Misalkan gini, kita SUN itu ada SUN yang dalam negeri dominasi rupiah, ada SUN yang penerbitannya di global gitu kan. Artinya global SUN, global sukuk itu ada gitu kan. Jadi nah itu investornya juga investor luar negeri, bukan investor dalam negeri saja. Atau lebih memang targetnya investor luar negeri. Ada juga yang kemudian Eurobond, Samurai Bond gitu kan. Itu kan instrumen keuangan yang dimiliki oleh pemerintah PBN dalam bentuk surat utang, tetapi diterbitkan di negara-negara, apakah di Eropa, apakah di Inggris, atau apakah di
tadi Jepang dalam bentuk tadi obligasi samurai bond atau euro bond atau global bond yang diterbitkan di US gitu kan dengan mata currency-nya pakai dolar gitu kan. Ya memang karena kita juga mempunyai kebutuhan untuk pembayaran refinancing pinjaman-pinjaman yang bermata uang dolar itu foreign currency, makanya kemudian dibalansingkan seperti itu. Ada mekanisme refinancing, makanya kemudian kita juga asesmennya juga mempertimbangkan bahwa bisa jadi kondisi di luar investor itu lebih bagus, mereka memberikan sumber dana yang lebih banyak dan tingkat cost of fund-nya juga cost of debt-nya kalau di pelajaran kalian cost of debt-nya mungkin lebih bagus dibandingkan dalam negeri. Nah, itu juga jadi salah satu hal yang dipertimbangkan di sana gitu. Nah, itu mungkin jawabannya Mas Azam. Nah, oke, laporannya LKPP kalian pasti laporan keuangan pemerintah pusat, LKPD, terus kemudian SKPD itu ada juga laporan yang rutin dikeluarkan. Karena kondisinya jarang untuk diimplementasikan, gitu kan. Kemudian artinya the parameter as well as how to do step yet and to be standardized ya memang masih belum lah kalau saya bilang, tapi masih ke arah ke sana itu sudah saya yakin sudah dilakukan gitu tahapannya kan, gitu. Untuk hal tersebut. External investor not see financial report as something important gitu kan. Nah, ini sebenarnya menjawab dari teori-teori yang kita pelajari bersama gitu kan. Investor itu nggak melihat laporan keuangan sebenarnya, karena persepsi dari investor itu ya laporan keuangan itu merefleksikan data historis kok gitu kan. Nah, sementara yang investor itu akan yang membutuhkan itu prospek ke depan gitu kan. Kalau yang sudah ya sudah gitu kan. Itu laporan keuangan itu yang sudah untuk saat ini gitu kan. Artinya kalau kemudian laporan keuangan disusun tidak bisa memberikan predictive value kepada investor, ya mereka akan mengabaikan itu. Itu menjadi sesuatu yang doesn't matter buat mereka gitu kan. Penting gitu kan. Ya saya lebih melihat ke prospeknya gitu. Bagaimana rencana pertumbuhan kebijakan yang akan dilakukan dari sisi government, kemudian prospek dari sisi penerimaan dan sebagainya, itu yang akan lebih dilihat daripada melihat untuk laporan keuangan gitu. Nah, itu yang artinya memang ada PR tersendiri dari kita untuk melihat itu gitu kan. Nah, as there are pressure to make government budget more transparent. Nah, kemudian dari sisi analisisnya ya seperti biasa, bagaimana kemudian kita menggunakan rasio-rasio keuangan yang mungkin spesifik digunakan untuk sektor publik gitu kan ya. Keterbatasannya gitu kan, historical basis tadi seperti yang saya bilang, historical basis. Kita sampai di sini dulu 756 ya ternyata sudah. Mbak, masih ada 2 pertemuan, jadi saya sih so far saya pikir memang masih cukup lah untuk kita diskusi karena memang materinya lebih banyak ke referensi dan hanya diskusi saja sih sebenarnya. Hanya mau sharing kalau versi saya sih lebih sharing terkait dengan isu-isu yang ada di laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Share ke kalian sebenarnya untuk preparation kalian ketika nanti kalian masuk ke dunia kerja sih sebenarnya. Karena kalau yang kakak-kakak kelas kalian kan masuknya kan ke even kalau nggak di Kementerian Keuangan, mereka juga masuk ke kementerian lembaga dan bisa jadi mereka juga akan diminta untuk menghandle hal-hal seperti ini, SKPD, LKPD atau laporan keuangan kementerian gitu kan, laporan keuangan sektor publik yang dirilis oleh kementerian lembaga karena masing-masing kementerian lembaga juga. Artinya even kalau kalian nggak ditaruh di Kementerian Keuangan, kalian akan ditaruh di kementerian lembaga yang nanti juga yang
kalian diminta untuk hal-hal seperti ini mengerjakannya, karena anak STAN sudah sangat-sangat terkenal untuk diminta untuk menghandle hal-hal kayak gini, karena permintaannya sangat banyak dari sisi kalian untuk ke kementerian lembaga. Kakak kelas kalian kayaknya kan banyak yang ditaruh di kementerian lembaga saat ini. Oke, saya cukupkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan berarti udah 58, sebentar lagi saya tutup dong ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti Zoom-nya, biasanya Zoom-nya langsung diputus ya masalahnya ya, kalau event kalau sudah 2 jam gitu ya. Saya beresin absen kalian dulu deh. Ininya juga kalau nggak di langsung ketutup absen kalian. Pak, izin Oke. saya ngirim bukti screenshot-nya ya, Pak. Mbak, tolong Mbak. Mau saya download dulu. Ya, selesai. Saya bisa download ya, downloadnya. Oke, kalau sudah, kalau nggak ada saya tutup dulu ya kelasnya. Terima kasih. Kita jumpa insya Allah minggu depan di jam yang sama. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam.